Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar niki sehat sirani? Alhamdulillah sehat. Ya, semangat. Semangat ya. Ini kita akan ngobrol tentang besok kan ada acara supervisi. Supervisi niku. Nah, persiapannya apa aja saat ini, Ustaz? Oh, untuk besok itu ya? Nggih. Jadi insya Allah besok itu kan supervisi, saya kan IPAS. Oh, materi IPAS kebetulan ini sampai di organ peredaran darah manusia. Oh, oke. Saya akan sampaikan itu. Cuman sebenarnya kan sudah berjalan beberapa ya. Jadi besok itu khusus kepada gejala-gejala dari gangguan yang ada di organ-organ peredaran darah. Oh, peredaran khusus darah. Ya, khusus ke arah itu khusus di manusia. Di manusia. Khusus di manusia. Oke. Ya. Untuk besok itu tujuan dari pembelajaran itu apa satu? Tujuannya. Ya, jadi tujuannya kan khusus ya untuk yang besok yang bagaimana supaya siswa itu bisa menjelaskan. Jadi gangguannya itu yang terjadi apa saja yang ada pada proses peredaran darah manusia. Kan sekarang banyak kan penyakit-penyakit yang terkait dengan darah, peredaran darah gitu. Kayak itu ya, anemia. Gitu. Ya, ada anemia, ada leukemia dan seterusnya itu. Dan bahkan kan kadang sudah familiar ya di kita, di anak-anak itu. Dan juga nanti sampai kepada bagaimana cara pencegahannya. Oh, sampai cara pencegahannya supaya tidak terjadi gejala yang seperti itu. Supaya tidak kena gangguan. Iya, kena gangguan. Untuk yang kira-kira yang mau dikembangkan itu apa? Aspeknya apa yang mau dikembangkan itu? Jadi yang ingin kami kembangkan itu kan bagaimana anak-anak itu sebenarnya secara umum gitu ya. Itu anak-anak itu bisa mengidentifikasi dari awal dari sistem peredaran darah mulai dari organ kemudian sampai kepada bagaimana prosesnya, aliran darahnya, sampai dengan bagaimana menyikapi bila terjadi kelainan dan pencegahannya dan sampai di situ. Kayaknya ini nanti menjadi pembelajaran yang menarik. Ya, mudah-mudahan. Untuk strategi yang mungkin ada strategi khusus atau strateginya saya? Iya, strategi insya Allah besok itu akan kami coba. Karena anak-anak sudah sering ya melihat ada yang punya gejala seperti ini, seperti itu, begitu. Tapi mungkin nanti bisa diskusikan dan bersama. Jadi yang pertama nanti kami pakai strategi pembelajaran discovery learning, di mana di situ nanti anak-anak akan bisa menemukan sendiri, menyimpulkan dari apa yang pernah dilakukan, mungkin apa yang pernah dilihat, begitu, yang pernah dibaca, begitu. Dan menggunakan model itu. Kemudian juga nanti akan kami sambungkan dengan metode role model. Jadi ada bermain peran. Contohnya misalnya ini penyakitnya penyakit anemia. Pernah siapa yang pernah? Bagaimana gejalanya? Nanti ada anak yang bermain model sebagai pasien, kemudian ada yang berperan menjadi dokternya. Nah, tentu di sini kami juga mengupayakan bisa itu ya. Sudah kami siapkan ada stetoskop, ada alat-alat kesehatan, tensimeter, ya begitulah, biar anak-anak itu terinspirasi. Nah, kayaknya jadi kayak ada juga anak yang belum pernah ada stetoskop kan mesti ada yang ada dan mesti pengen mencoba. Pengen mencoba. Alat untuk tes itu, jarum suntik. Kalau saya takut ya. Ya intinya bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, anak akhirnya tujuan utamanya itu bisa tercapai tapi dengan cara yang menyenangkan. Baik. Semoga besok di rencana di acara supervisinya berjalan lancar. Amin. Semoga sukses selalu nanti. Mungkin itu dulu saat ini. Semoga besok lancar. Terima kasih. Bisa membantu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat siang. Selamat siang, selamat ya siang. Baik, hari ini alhamdulillah bisa hadir semua ya. Oh, yang tidak hadir Sarah. Ada yang tahu Sarah kemana tadi? Yang umroh itu neneknya, oh kakeknya. Jadi cuman mengantar. Mudah-mudahan Sarah dan kita semua dapat doanya juga bisa umroh. Amin. Ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, biasanya kita apa? Langsung pelajaran jam terakhir. Kita berdoa dulu, ya. Doa sebelum belajar. Warzuqni, amin. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Jadi yang namanya doa itu senjata utama kita kepada Allah. Kita berdoa minta ilmu supaya kita dapat ilmu dari Allah. Kita belajar sekeras apapun, kalau kita tidak ikhlas, tidak berdoa sama Allah, enggak akan ngasih. Maka kamu itu sebelum belajar tetap berdoa, itu ya, doa yang baik. Kamu jadi punya ilmu, paham dan ilmunya manfaat. Siap? Siap. Nah, pada kesempatan kali ini belum ada, kita akan belajar yang terakhir dari peredaran darah. Sebelum peredaran darah kemarin kita sudah belajar tentang organ-organ peredaran darah. Ada apa? Jantung, darah, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang masalah yang terjadi pada organ peredaran darah. Kenapa kita belajar tentang ini? Coba. Siapa yang misalnya pagi sampai siang ini pusing, yang ngantuk, saiki ngantuk. Nah, ada yang letoy, lemah, lesu, nggak semangat. Kira-kira itu ada kaitannya nggak dengan darah? Ya, nanti kita bahas gitu ya. Jadi ternyata itu ada gitu ya. Nah, kita akan mempelajari masalah-masalah itu. Yang ini menimpa kepada kita semua, ya kepada ustadz, kepada kalian, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Ini penting gitu ya. Kita pelajari bersama gitu. Nah, maka dari itu saya ingin kalian belajar dengan sungguh-sungguh supaya dengan belajar ini kita tahu dan kita bisa menghindari apabila terjadi masalah dengan peredaran darah kita. Caranya bagaimana menyembuhkannya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, apa saja masalah-masalah yang ada. Coba kita telaah buku dulu. Nah, setelah itu dibuka, dipahami, dibaca begitu di bab peredaran darah. Ya, peredaran darah kalau tidak salah halamannya 36. Coba. 30. Nah, ini bukunya belum ada yang di sini. Lah, itu sampingnya. Ya. Satu kelompok harus ada 36. Ya. Masing-masing kelompok dipahami. Tiga puluh 38. Dibuka satu lagi 38. Bagian tentang gangguan organ peredaran darah. Coba dibaca senyap dalam waktu 3 menit. Ya, dipelajari. Iya.
Ada berapa dari atas? Ini gangguannya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba dipahami, dibaca. Ya. 1, 2, 3. Ini macam-macam gangguan dalam organ peredaran darah, nama-namanya. Ini gejalanya, stroke ya. Ada yang keluarganya stroke? Ya, ada. Ya, kamu coba dibaca. Kenapa kok bisa stroke gitu? Pakaian mangan opo? Ya, coba dipahami. Yang dibaca. Ini ada yang hipertensi. Ada yang keluarganya hipertensi. Coba dibaca. Hipertensi apa? Ada yang stroke. Stroke? Lagi di rumah sakit. Ya. Iya, benar. Kalau kamu keluargamu dari gangguan ini ada yang kira-kira mengalami apa? Sehat semua? Alhamdulillah. Kalau sehat alhamdulillah. Terima kasih pada Allah disehatkan. Sudah? Ya. Selesai. Nah, dari telah kalian tadi, ada enggak di antara keluarga kalian yang mengalami salah satu atau salah dua? Ada. Kelompoknya Kanza, keluarganya gimana? Stroke. Kelompoknya Mira, stroke juga. Kelompoknya Lutfi? Ya. Kelompoknya Nafil? Ada enggak yang mengalami di antara kamu baca tadi? Apa kira-kira yang masuk? Zakwan? Siapa? Sehat semua, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kalau sehat semua. Ternyata ya, Allah itu memberikan kepada kita itu luar biasa. Jadi bagian tubuh kita itu tersusun sangat indah. Ya, jadi kalau misalnya kayak Kanza itu ya, iya itu diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Jadi sungguh diciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik fisik perawakan dari luarnya maupun sistem di dalamnya. Dulu kita pernah sistem pernapasan. Terus ada lagi, Wan. Apa, Jakwan? Selain sistem pernapasan apa yang sudah dipelajari? Sistem pencernaan. Sekarang sistem peredaran darah. Nah, ini diatur oleh Allah itu dengan seimbang. Kalau ada yang tidak seimbang, tidak tepat, maka akan terjadi masalah. Itu ya masalah. Contoh sekarang siapa yang mau jadi relawan? Relawan itu rela tidak dibayar. Oh, Zaim. Jakwan yang besar, Wan. Kamu sini, Wan. Coba kamu lihat salah satunya penyakit itu tadi apa? Stroke, hipertensi, apa Mir? Lagi? Varises. Iya. Nah, sekarang coba Jakwan sini. Kita lihat, kamu hipertensi atau tidak? Ini ada namanya alat ukur tekanan darah, mengetahui atau tidak? Namanya apa? Tensi apa? Tensimeter. Alat untuk mengukur tekanan darah. Ada yang tahu coba kelompok mana? Berapa tekanan darah normal manusia? Dalam bacaan tadi berapa? Berapa? Sini duduk sini, Zakwan. Iya, kamu terpilih jadi modelnya. Iya. Ustadz etok-etoknya jadi dokternya. Ada yang pernah menggunakan peralatan seperti ini?
Ini berarti anaknya dokter semua ya? Oh enggak. Lah Ustadz kok punya? Iya, Ustadz itu selalu cek kesehatan sehingga di rumah beli sendiri. Minta tolong Mas dicolokin. Iya. Terima kasih. Iya. Mas Jakwan coba. Caranya ya pembuluh darahnya kita tepatkan di selangnya ini ya. Tangan mana? Tangan ini saja. Nah, kiri. Kalau yang bagus nanti ada bilang begini. Duduk yang santai dan jangan banyak bicara. Ya, gitu. Ya. Coba ya. Jakwan berapa? Kita lihat. Sudah terasa cut begitu? Ya. Kalau anak-anak berapa? 60 90. Ya, nanti coba kita lihat. Biasanya anak-anak itu harusnya normal. Nanti kalau sudah semakin tua, itu semakin tidak normal. Ya, nanti kita lihat normalnya berapa. Ini kelihatannya mau error. 110/68. Sistolik tingginya 110, bawahnya 68. Normal apa enggak? Normal. 120 maksimal, bawahnya 80 maksimalnya. Berarti ini dalam batas yang normal. Terima kasih. Terima kasih pada Allah telah menyehatkan kamu. Detak jantungnya 95. Normal. Ya toh? Seharusnya kalau santai gitu 75 70. Ini mungkin agak grogi maju jadi 95. Ya. Begitu ya. Nah, ini contoh. Berarti Mas Jakwan mengalami hipertensi tidak? Tidak, gitu ya. Baik, coba sekarang setelah kamu telah kita lihat tampilan di LCD. Di sini juga ada yang menerangkan tentang itu sebagai tambahan. Nanti kalau mau ada yang mencoba satu persatu boleh. Ya, jadi berapa? Nanti ada perbandingannya terakhir Ustadz berapa? Ya, kamu perhatikan yang ada di sini ya. Oh sebentar, ini suaranya belum masuk ya. Gimana? Dipol ke? Yojo. Oh iya, udah dicopet-copet mana hilang. Dan peredaran darah manusia, yaitu Kurang banter? hormon keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia non keturunan ada penyakit jantung koroner, stenosis. Baik, saya ganti aja biar lebih jelas. Hemofilia dan thalassemia. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas satu persatu mengenai penyakit gangguan pada organ peredaran darah manusia yang tadi kita sebutkan. Simak baik-baik ya teman-teman. Ini kita simak. Oke, penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah manusia yang pertama adalah anemia. Nah teman-teman,
Anemia ini merupakan gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Nah, teman-teman, rendahnya kadar Hb ini dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderita yang menderita penyakit anemia ini yaitu mudah lelah dan sering merasa pusing. Oke teman-teman, gangguan pada organ peredaran darah manusia yang kedua yaitu hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah teman-teman, gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah atau dengan kata lain, darah rendah atau hipotensi ini adalah kondisi ketika tekanan darah manusia berada di bawah 90/60 mmHg. Ya, berapa itu? 90/60. Zakwan tadi berapa? 68. Iya, bawahnya 68. Berarti masih di atasnya, ya kan? Kalau kalian darahnya di bawah 90 diastolik, sistolik yang tinggi, kemudian bawahnya di bawah 60, berarti kamu darah rendah. Kalau di atas 120 ke atas, itu nanti namanya darah tinggi. Darah tinggi itu nama lainnya hipertensi. Oke teman-teman, kita lanjut ke gangguan berikutnya. Gangguan yang ketiga yaitu ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah teman-teman, gangguan ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Dan ada juga yang berasal dari senyawa kalsium. Kerak yang berasal dari senyawa lemak disebut aterosklerosis, sedangkan bila kerak tersebut terbentuk dari senyawa kalsium disebut arteriosklerosis. Oke teman-teman, selanjutnya gangguan yang kelima yaitu ada kanker darah atau leukemia. Nah teman-teman, penyakit ini diakibatkan karena tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal, atau dengan kata lain, gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Gangguan pada organ peredaran darah manusia yang selanjutnya ada jantung koroner. Nah teman-teman, penyakit jantung koroner ini merupakan suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah teman-teman, selanjutnya gangguan pada organ peredaran darah manusia yang ketujuh yaitu varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru yang disebut varises. Nah teman-teman, varises ini terjadi karena terlalu lama berdiri atau bisa juga terjadi karena kerja yang banyak menggunakan kaki. Nah teman-teman, gangguan selanjutnya ada hemofilia. Gangguan ini disebabkan karena adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Oke teman-teman, selanjutnya gangguan pada organ peredaran darah manusia yang terakhir ada thalassemia. Nah teman-teman, thalassemia ini adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tuanya. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Nah perlu teman-teman ketahui juga, pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan.
Hal ini yang menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Paham ya? Nah, Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa macam gangguan pada organ peredaran darah manusia. sekarang kalau sudah tahu, sekarang cara merawatnya supaya organ peredaran darah kita itu menjadi sehat. Mas Ryuki, nah perhatikan. Zakwan, gimana caranya? Ya, selanjutnya teman-teman akan mengetahui bagaimana pencegahan terhadap gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, teman-teman, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah yaitu dengan cara melakukan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu diantaranya yang pertama, makan makanan yang bergizi, kemudian yang kedua, olahraga yang teratur, dan yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Oke? Oke, teman-teman. Baik, ini saya tambahi. Jadi tadi cara untuk memelihara organ peredaran darah gimana? Dengan apa? Olahraga teratur, makan makanan bergizi, tidur yang cukup. Saya tambahi. Jadi salah satunya juga adalah pola hidup sehat itu lebih jelasnya adalah tidak merokok. Tidak merokok itu adalah pola hidup sehat. Ada yang keluarganya merokok. Wah, kok akeh men. Nah, tugas kalian di rumah nanti untuk memberikan edukasi ya. Jadi orang tua yang merokok, kakak yang merokok dibilangin ya. Merokok itu tidak baik. Jadi bisa mengganggu kesehatan termasuk peredaran darah. Ya. Yang selanjutnya ya. Nah, ini malah baik wedok udut barang. Baik, ya tidak merokok, tidak mengkonsumsi. Nah, ada tetangganya misalnya nafsa, narkoba dan barang aditif lainnya, nggak boleh, dosa, ya nggak boleh. Organ tubuhnya nanti rusak. Kemudian makan makanan bergizi, tidak cuman bergizi saja, tapi halalan thoyiban, halal dan baik. Ya, halal dan baik. Jadi nggak boleh makan makanan yang tidak halal. Misalnya daging sapi, halal apa haram? Halal. Tapi daging sapinya yang mencuri, jadi halal apa haram? Haram. Nggak boleh dimakan. Nanti mengakibatkan jelek tubuh kita. Kemudian yang baik, makan makanan yang baik. Ada makanan itu baik buat kamu, tidak baik buat saya. Kok bisa? Bisa. Saya, nah itu ya. Ini contoh kasus nyata. Saya ini penderita asam urat. Sehingga saya tidak boleh makan kacang-kacangan. Kacang-kacangannya ora kok kacang etokan, yo kacang tenanan. Misalnya kacang tanah, kacang panjang, kacang kedelai, baik dalam wujud kacang maupun dalam olahan. Tahu, tempe itu kan dari kacang-kacangan. Tidak boleh. Buat saya itu tidak baik. Kenapa? Memicu asam urat saya tinggi, misalnya begitu. Kemudian kalau bagi kamu baik, itu banyak proteinnya gitu. Jadi yang namanya baik belum tentu buat semua orang baik. Paham ya? Seperti itu. Nah, kalau sudah paham, kalian sudah menelaah buku, sudah melihat tayangan di LCD penambahan materinya. Sekarang per kelompok mengerjakan tugas dalam waktu 10 menit. Ya. Silakan dikerjakan di kelompoknya. Ini ya. Tulis anggota kelompoknya.
Jawaban tulis di bawahnya. Ya. Ya, kerjasama dalam satu kelompok. Didiskusikan. Ya. Nama kelompoknya satu anggota yang jadi ketua di kelompoknya. Iya. Tadi Almira, di sini Hanza, di sini tadi Zafira, di sini Nohan, di sini Ardan, di sini Nafil. Kelompok yang di sini Farhan Lutfi. Silakan. Waktunya tidak, yang ada saja. Setelah didiskusikan nanti perwakilan kelompok presentasi di depan. Kelompok mau tadi Farhan. Di kilo 1 2 3 4 5. Ya, enggak apa-apa, nama kelompoknya Nohan. Ini anggotanya, ya. Yang lainnya tulis bawahnya. Hah? Iya, lainnya tulis. Enggak apa-apa, lanjutnya. Ya, ini nomor 1, apa? Jawab di sini, diskusikan. Nomor 2, nomor 3, gitu. Ini nomor 1, jawab di sini. 2, 3. Ada kesulitan? Mana bisa? Yang anu ketua atau Ya boleh. Ketua yang menunjuk. Agak ada yang mau ditunjuk, boleh ketuanya. enak. Sudah. Ya. Leukemia. Gimana? Sesuai diskusi kamu berapa boleh? Nomor 2. Ini hipertensi. Nah, jalan kan di sini kalau kamu lihat. Dan itu.
Mana? Sedikit lagi. Oh iya. Nomor 2 sudah. Cuma nomor 1. Iya. Coba dikit soalnya tadi kan. Oh, bagian lututnya. Tanda-tanda. Jadi kalau orang hipertensi itu tanda-tandanya apa? Tadi sudah dibaca toh di buku? Mulai uratnya metu. Kok begitu? Tidak. Sudah? Ya. Mbak tuh ya mosok gonta ganti. Dibawa dulu. Baik. Selesai. Selesai. Kita lihat ini yang mau maju atau diundi yang maju? Ya. Satu kelompok mempresentasikan satu soal saja. Jadi nanti ada 3 kelompok yang maju. Ya. Siapa yang mau maju pertama? Baik, kelompoknya Hanza. Silakan. Ya. Satu orang. Silakan, keras suaranya. Yang lain dengarkan, baca soalnya dijawab. Maju di depan. Di tengah. Di tengah. Yang lain memperhatikan, boleh nanti disanggah kalau kurang tepat. Silakan. Silakan dijawab. Leukemia. Iya. Bentar, masih di sana dulu dikoreksi. Tadi jawabannya betul apa salah? Ya betul, kasih tepuk tangan. Iya. Ya, leukemia, bukan leukemia ya. Varises, gitu ya. Baik, yang nomor 2 siapa? Baik, kelompoknya Nafil, silakan. Ya, yang keras. Pusing, lemah. Berapa? Ada berapa? Pusing, lemah, mual, muntah. Ada yang mau menambahi? Apa? Kelompok Kanza nambahi? Jantung berdebar-debar, tekanan darah tinggi, muntah-muntah. Ya, tepuk tangan buat kelompok Nafil dan Kanza. Ya. Jadi saling melengkapi, kurang.
Sebenarnya kan kalau kalian menelaah, ini loh, dilihat. Ini adalah tanda-tanda dari hipertensi. Yang ketiga, terakhir. Nuhan, silakan. Kelompoknya Nuhan. Maju. Ya. Ya. Silakan. Ya. Dengarkan. Yang lain. Coba diulangi, Alfa. Apa yang dikatakan Nuhan? Karena kamu bicara. Sekarang coba diulangi, diperhatikan. Pola hidup sehat. Lagi? Oh, cuma satu. Ada yang melengkapi? Kelompoknya Bahkan apa? Apa? Olahraga teratur. Lagi? Kelompoknya Arjen? Makan makanan yang bergizi. Tepuk tangan semua. Ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Nuhan. Ya. Baik, terima kasih yang sudah maju, sudah paham ya. Baik, boleh kita ambil lagi hasilnya. Yang selanjutnya ya, saya akan membandingkan apa ada atau ternyata yang darah tinggi itu. Coba sekarang yang dites Ustadz ya. Ya. Ustadz dites dulu, coba berapa? Siapa yang mau ngetes ke sini? Yang mau makaikan? Coba untuk perbandingan. Ya. Benar, naik ke atas. Yuk. Ya. Dipencet. Ya. Kamu lihat berapa, nanti kamu simpulkan. Berapa hasilnya? 166 Ustadz itu. Jadi darahnya terlalu tinggi. Termasuk hipertensi atau enggak? Iya. Jadi Ustadz itu termasuk hipertensi. Iya. Makanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Kalau tidak ada, Ustadz yang bertanya. Nah. Baik, coba sekarang kita simpulkan yang sudah kita pelajari. Gangguan organ peredaran darah. Yang pertama apa? Gangguan organ peredaran darah yang pertama. Anemia. 2. Leukemia. 3. Hipertensi. 4. 5. 6. Iya. Cara pencegahannya olahraga teratur yang kompak bareng-bareng. Cara merawat organ peredaran darah 1. Olahraga teratur. 2. 3. Iya, ternyata kita itu kalau hidupnya pengen sehat harus olahraga teratur, harus makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang, halalan thoyiban. Yang ketiga, menghindari kebiasaan yang merusak atau pola hidup sehat. Bisa ya? Siap?
Mumpung kalian masih kecil, masih panjang waktunya. Jadi harus sehat. Kalau tidak sehat, nanti semakin tua semakin sakit. Baik anak sekalian, ternyata gitu ya. Ini Allah itu sudah menyampaikan dalam Al-Quran. Siapa yang hafal surat Al-Infitor? Ngacung. Al-Infitor. Juz 30. Coba dibuka. Enggak bawa. Ya. Ayat 7. Nah, katanya sudah tasmi juz 30. Siapa yang tasmi? Nah, Almira, tasmi. Dilihat. Sudah ketemu Mas Alfa? Al-Infitor ayat 7. Dibaca dan artinya bagaimana? Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Iya. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nah ini. Jadi Allah itu sudah menjadikan susunan tubuh seimbang. Berapa tekanan darah yang normal? 80, 120 bagi orang dewasa, 60, 90 bagi anak-anak. Kok tidak seperti itu, berarti rusak atau sakit gitu. Allah itu sudah menciptakan sel darah merahnya harus lebih banyak dari sel darah putih. Kok kebalik, maka terjadi gangguan organ. Maka semua diciptakan dalam keadaan seimbang gitu. Paham ya? Nah, biar seimbang terus gitu, cara merawatnya seperti tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya, materi berikutnya pekan depan 1 pekan ekosistem. Setelah itu tes, ya. Nah, jadi besok pagi, ya, ekosistem 2 kali pertemuan lagi. Setelah itu tes semester 1. Sudah ya? Paham ya? Baik, mari kita akhiri pelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Kita sehat semua. Amin. Ya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar niki sehat sirani? Alhamdulillah sehat. Ya, semangat. Semangat ya. Ini kita akan ngobrol tentang besok kan ada acara supervisi. Supervisi niku. Nah, persiapannya apa aja saat ini, Ustaz? Oh, untuk besok itu ya? Nggih. Jadi insya Allah besok itu kan supervisi, saya kan IPAS. Oh, materi IPAS. Kebetulan ini sampai di organ peredaran darah manusia. Oh, nah, okay. Saya akan sampaikan itu. Cuman sebenarnya kan sudah berjalan beberapa ya. Jadi besok itu khusus kepada gejala-gejala dari gangguan yang ada di organ-organ peredaran darah. Oh, peredaran khusus darah. Ya, khusus ke arah itu khusus di manusia. Di manusia, khusus di manusia. Oh, okay. Ya. Untuk besok itu tujuan dari pembelajaran itu apa? Tujuannya? Ya, jadi tujuannya kan khusus ya untuk yang besok, yang bagaimana supaya siswa itu bisa menjelaskan. Jadi gangguannya itu yang terjadi apa saja yang ada pada
proses peredaran darah manusia. Oh, Kan sekarang banyak kan penyakit-penyakit yang terkait dengan darah, peredaran darah gitu. kayak anu itu ya, Proses anemia. itu. Ya, ada anemia, ada leukemia dan seterusnya itu. Dan bahkan kan kadang sudah familiar ya di kita, di anak-anak itu. Dan juga nanti sampai kepada bagaimana cara pencegahannya. Oh, sampai Cara pencegahannya supaya tidak terjadi gejala yang seperti itu. supaya tidak kena gangguan. Iya, kena gangguan. Untuk yang kira-kira yang mau dikembangkan itu apa Ustaz? Aspeknya apa Ustaz, yang mau dikembangkan itu? Jadi yang ingin kami kembangkan itu kan bagaimana anak-anak itu sebenarnya secara umum gitu ya, itu anak-anak itu bisa mengidentifikasi dari awal dari sistem peredaran darah mulai dari organ kemudian sampai kepada bagaimana prosesnya, aliran darahnya, sampai dengan bagaimana menyikapi bila terjadi kelainan dan pencegahannya dan sampai di situ. Kayaknya ini nanti menjadi pembelajaran yang menarik ya. Ya mudah-mudahan. Untuk strategi yang mungkin ada strategi khusus atau strateginya saya. Iya, strategi insya Allah besok itu akan kami coba. Karena Nana sudah sering ya melihat ada yang punya gejala seperti ini, seperti itu, begitu. Tapi mungkin nanti bisa diskusikan dan bersama. Jadi yang pertama nanti kami pakai strategi pembelajaran discovery learning, di mana di situ nanti anak-anak akan bisa menemukan sendiri, menyimpulkan dari apa yang pernah dilakukan, mungkin apa yang pernah dilihat, begitu, yang pernah dibaca, begitu. Dan menggunakan model itu. Kemudian juga nanti akan kami sambungkan dengan metode role model. Jadi ada bermain peran. Contohnya misalnya ini penyakitnya penyakit anemia. Pernah siapa yang pernah? Bagaimana gejalanya? Nanti ada anak yang bermain model sebagai pasien, kemudian ada yang berperan menjadi dokternya. Nah, tentu di sini kami juga mengupayakan besok itu ya sudah kami siapkan ada stetoskop, ada alat-alat kesehatan, tensimeter, ya begitulah, biar anak-anak itu terinspirasi. Nah, kayaknya jadi kayak ada juga anak yang belum pernah ada stetoskop kan mesti ada yang ada, dan mesti pengen mencoba. Pengen mencoba. Alat untuk tes itu, jarum suntik. Kalau saya takut ya. Ya intinya bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, anak akhirnya tujuan utamanya itu bisa tercapai tapi dengan cara yang menyenangkan. Baik. Semoga besok di rencana di acara supervisinya berjalan lancar. Amin. Semoga doakan saja. Sukses selalu nanti. Mungkin itu dulu saat ini. Semoga besok lancar. Terima kasih. Bisa membantu. Assalamualaikum.